Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, sedikit sharing ya. Sedikit sharing dan sedikit pemasukan yang mana itu masih jawab dari suaratan babul ya, anak yatim piatu ya. Memang kita itu sebagai umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dianjurkan supaya berpada-pada, supaya itu senantiasa mengingati bahwasanya membantu anak yatim itu pahalanya surganya. Orang ramai mengatakan pahala ya, nggak mengatakan surga ya. Ya surga ya, hidupnya nanti bersama mereka ya. Sekarang seperti ini, berpada-padalah umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila dikasih harta yang lebih, harta benda yang banyak, yang sekiranya untuk diri kita sendiri, untuk istri sendiri, untuk anak-anak sendiri itu turah, maka berpada-padalah dengan anak yatim ya. Ada kalangan ramai sekarang ini udah banyak ya yayasan anak yatim ya, macam yayasan anak yatim hanya untuk pondok pesantren, termasuk untuk rumah anak yatim. Pada hakikatnya sebenarnya itu adalah Pak D, Bude, seumpama anak yatim itu yang meninggal bapaknya atau yang piatu itu ibunya ya, itu masih adalah sebenarnya kerabat yang lain sebenarnya ada lagi lah, cuman untuk keselamatan, kebaikan dalam bimbingan itu ada yang kalanya itu biar dijaga kerabatnya sendiri, ada kalanya yang dimasukkan di pesantren ya ini itu yayasan anak yatim ya, itu macam. Tapi tidak ada masalah kalau itu untuk kebaikan semuanya ya, untuk kebaikan ya. Sekarang seperti ini, ada jawab dari suaratan baru Pak ya, saya pun menyaksikan sendiri ya, dalam yang nyata itu tahu ya. Seperti ini, ada kalanya anak yatim, dirinya itu udah merasa anak yatim hingga tua, dirinya itu udah merasa anak yatim sehingga umur tua ya. Sejak 3 tahun ibunya meninggal, saya juga pernah saya punya majikan itu juga anak yatim juga ya, abahnya udah meninggal dunia itu macam, pasti dijaga oleh Pak Cik lah, Bude Pak D macam, di sana di Batu Pahat, tapi yang sekarang berada di Johor, perumahan Kastam sana ya. Cikgu sekarang berkerja di Cikgu. Nah sekarang seperti ini, dalam bimbingan anak yatim itu saya cuman ingin memberi pemasukan ya, sebab jangan sampai anak yatim itu apa ya istilahnya, kalau di kasar memang dosa besar ya, sebab memang pelayan kasih sayang itu memang tak cukup, sebab udah potol ya, kayak potol ya, lingak-lingu, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, ngono kuwi lingak-lingu. Memang kita menafikan saja lah. Jadi sebagai kerabat itu menjadilah pengganti seorang ibu, pengganti seorang bapak dari si anak yatim tersebut. Ojo seorang bapak yakni ojo mencakung neng ibune sing janda itu tadi, ojo, ora oleh ya, oleh nanti dosa besar nanti malahan ya, itu macam.
Akan tetapi anak yatim memang wajib disantuni, dibantu ya, dibantu dari wawasan. Kalau soal makan itu mungkin kerabat keluarganya sendiri, kalau nggak ada bapaknya otomatis ada ibunya kan, itu macam mungkin masih bisa lah untuk makan hari-hari. Tapi untuk wawasan itu macam itu perlu, kebaikan itu perlu. Bahkan ngaji di madrasah hidayah ya, yang perlu hidayah itu macam. Kalau di pondok pesantren juga macam itu, nggak ada masalah. Akan tapi itu tadi ya rada diajarin supaya nggak menjadi bahwa dirinya ini hanya seorang anak yatim ya, jangan sampai diajarin seperti itu. Tapi juga diberi wawasan, yakni pendidikan hati supaya agak slow titik, supaya agak mempunyai kekuatan biar supaya hidup mandiri, walau hakikatnya di sekitarnya itu ada kita ya, di sekitar ada kita ya, yakni Pak De, Bude, ibunya, adik-adiknya, mungkin abangnya seumpama, kemudian ada guru-gurunya macam. Kita tetap mendampingi, akan tapi berilah keleluasan supaya dia tuh semakin bisa dewasa, bisa mandiri, itu macam ya. Jangan sampai dumehno anak yatim hingga dewasa aku ki anak yatim, hingga tua pun aku ki anak yatim. Itu nanti nggak dewasa, nggak mateng, nggak cekal ya. Macam mana supaya anak yatim itu bisa semakin cekal, mandiri, dewasa lagi macam. Kebanyakan kalau memang itu saya tahu, saya ada jiran, aku rasa setelah menjadi anak yatim tuh dia malah semakin dewasa, semakin cekal itu macam ya. Akan tetapi tetap didampingi, sebab rahmat itu lebih luas ya. Rahmat itu kalau tahu itu rahmat itu lebih luas. Yang saya pandang dari pihak jiran saya itu ya, itu aku memandangnya tuh semakin luas sih, itu macam ya. Terus tapi tetaplah dalam di ruangan syariah tuh wajib tepo seliro toto kromo adab asor ya. Kemudian yang syar'i lah, ajarin sholat 5 waktu ya, ora gur ditomo-tomo, ditimang-timang tanpa dididik untuk sholat 5 waktu. Enggak seperti itu. Jangan seperti itu ya. Memang kita harus menyayangi anak yatim ya, ditimang-timang boleh, akan tetapi terus dikasih ajaran dalam ruangan syariah, tapi rada dikasih keleluasan bahwasanya oh iya, sudah tidak ada seorang ayah bahwasanya ayah sudah meninggal dunia seumpama, itu kasih keleluasan. Kasih keleluasan dalam arti bimbinglah semakin jadi orang yang gentleman, jadi orang yang lebih powerman, itu macam. Tapi tetap dalam ruangan syariah, itu macam ya. Jadi itu lagi hebat itu. Kemudian nanti di usia masih kecil boleh ditimang-timang. Nanti usia 7 tahun dah mulailah diajarin sholat, diwajibkan untuk 4 tahun 5 tahun masih kecil kan bisa tak sholat. Sekarang nih 2 tahun itu macam udah mulailah ya, itu macam. Nanti hari-hari kalau diwai hembusan seperti itu, nanti perkembangannya luas ya. Apalagi itu nanti pakcik, makcik, bude, pakdenya, ibunya, saudaranya, keluarganya, atau gurunya seumpama diletakkan di yayasan anak yatim seumpama, itu orangnya itu gentle, mempunyai kepribadian yang power ya, luas, wawasannya luas, powerman. Kemudian ada pekerjaan seumpama, itu nanti apa-apa ya diajarin itu macam ya. Time sholat lah, untuk wawasan yang baik, itu macam. Jadi bukan berarti hingga adalah hingga sampai tua tuh saya tuh anak yatim, nggak punya mbok, nggak punya bapak.
nggak punya itu macam ya, itu adalah kalanya yang seperti itu. Jadi menghandlekan bahwa dirinya itu anak yatim, santunilah, itu mah ada ya, santunilah walaupun itu udah umur 70, 60, 40. Jadi jangan dibimbing seperti itu ya. Itu nanti pokoknya aja diajarin mengharap pemberian orang. Jangan diajarin si anak yatim sebagai ibu bapak pendidik, pembimbing, pembimbing ya, mungkin yang di yayasan anak yatim, mungkin yang itu jangan dikasih hembus-hembusan sentiasa dikasih hembusan, sentiasa berharap pemberian dari orang, sentiasa berharap. Jangan ya. Jangan dikasih hembusan sentiasa berharap pemberian dari orang lain. Ajarinlah anak yatim itu supaya lebih mempunyai jiwa yang lebih hebat, jiwa yang bijak, jiwa yang gentleman macam itu, tetapi tetap dalam naungan syariah. Cukup sekian, aku rasa ini sangat penting ya, sangat penting, dan semoga nanti bisa ditelaah apa yang saya war-warkan ini, tarwiyati war-warkan ini. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.